perkembangan sekarang nih, karena memang genting Pak, dengan sangat bahaya menurut kita dengan anjloknya harga indeks harga saham gabungan kan sampai 5% kan. Itu sangat luar biasa, saya kira itu satu hal yang nggak boleh dianggap biasa-biasa aja gitu ya. Dan itu terbukti dengan Pak Dasko itu apa? Wakil Ketua DPR ya. Wakil Ketua DPR harus turun bahkan membesuk. Berarti karena dibesuk oleh Wakil Ketua DPR berarti sakit gitu. Kan sakit dia, makanya dibesuk dia. Nah, itu bahaya. Tapi memang saya kira itu kalau itu sih saya lihat memang bagaimana menurunnya kepercayaan pasar, menurunnya kepercayaan daripada para investor. Saya kira itu yang menunjukkan seperti itu. Salah satunya pemicunya adalah Danantara itu, ya, dan itu saya kira udah banyak perdebatan gitu, sudah banyak pendiskusian orang yang membedah dari berbagai macam sisi, termasuk dari segi pasar ekonomi. Kalau saya kan bukan ahli ekonomi, jadi nggak begitu ngerti, tapi fakta bahwa dengan proses adanya Danantara itulah yang membuat krisis kepercayaan menjadi problem, sehingga banyak masalah gitu. Bahkan orang mungkin juga akan ragu untuk investasi di Indonesia selain banyak soal seperti di Jawa Barat orang berinvestasi diganggu dengan premanisme dan lain sebagainya, karena seni palak gitu, yang akhirnya gubernurnya harus kacalak kicik turun ke sana kemari untuk bahkan berkomitmen untuk memberantas itu semua. Memang kalau dirunut, ini kan memang dari dampak 10 tahun rejim Jokowi gitu ya, dampak dari itu semua gitu, sehingga menurut saya itu yang sekarang betul-betul terasa dampaknya ya. Anggaran sampai defisit sampai 32, sekian triliun kan gitu. Ya karena dulu uang dihambur-hamburkan untuk kebutuhan yang hal-hal yang sebenarnya tidak bersentuhan dengan kepentingan rakyat secara langsung. Dan ini efek ya daripada ini ya. Ya betul, efek. Ya kedua, ya betul, dampak itu efeknya dari situ, dan efek 10 tahun itu yang sekarang benar kepada Prabowo. Sementara Pak Prabowo juga hampir sama menurut saya sekarang itu belum ada tindakan-tindakan yang betul-betul adalah berkhidmat kepada rakyat gitu. Ya saya kira situasi sekarang dengan menurunnya indeks harga saham bukan tidak mungkin ada krisis politik gitu, ada krisis ekonomi, dan itu bisa berakibat fatal sama Pak Prabowo kan. Dan ya saya kira sejak Pak Prabowo dilantik jadi presiden sudah ngomong, rakyat ada banyak harapan kepada Pak Prabowo, walaupun tidak kepada wakilnya kan gitu. Kepada si pemuda hilirisasi itu kan nggak ada harapan, tapi ke Prabowo rakyat setidaknya banyak menitipkan harapan. Maka saya mengatakan kalau Pak Prabowo betul-betul berkhidmat kepada rakyat, betul-betul ingin melakukan perubahan atas bangsa ini, mengabdikan sisa usianya seperti bagaimana pidato-pidato yang menggelegarnya itu betul-betul dinyatakan, pasti akan didukung rakyat. Tapi ketika sekarang dengan tindakan-tindakan berbagai macam kebijakannya yang justru banyak juga merugikan rakyat, contoh revisi undang-undang TNI kan gitu, banyak macam gitu. Walaupun itu mungkin bukan hasrat Prabowo, tapi ketika itu ya pasti siapa lagi kalau bukan Prabowo. Masalah kasus Mayor Teddy yang sekarang jadi kolonel ya tiba-tiba gitu kan, itu kan yang menggelikan bagi masyarakat. Seistimewa apa sih Pak Mayor Teddy itu sebegitu harus dipercepat posisi jabatannya, tidak memikirkan bagaimana dampak di dalam keorganisasian TNI misalnya, terutama di Angkatan Darat gitu kan gitu. Banyak level-level dia di atas dia yang harusnya sebenarnya lebih, tapi jauh ketinggal oleh Mayor Teddy itu seperti apa gitu. Karena itu juga soal, maka udah pasti kalau dia tidak betul-betul berkhidmat kepada kepentingan rakyat, ya rakyat pasti bergerak lah Pak. Itu menurut saya situasinya itu seperti itu gitu. Dan saya kira menunjukkan gitu, misalkan uang sekarang itu kan, kalau saya memberikan makan gizi gratis itu setuju saya, ya bagus, tapi masalahnya itu belum yang utama menurut saya ya. Bagaimana dengan cara-cara sekarang yang dijalankan itu, memberikan makan siang gratis, bergizi gratis, itu kan buang duit sebenarnya. Dan itu jadi ladang korupsi akhirnya.